أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله Ayahanda, ibunda, seluruhnya yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak populer. InsyaAllah kita semua yang istiqamah salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan. Kemudian kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat dan bunda dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kembali kajian kita bulan yang lalu, yaitu tentang hadis Nabi SAW, keutamaan waktu yang sangat mustajab di hari Jumat. Jangan sampai kita lalaikan, yaitu hadis dalam kitab Muwatta Malik menerangkan tentang Allah akan mengabulkan doa hambanya yang berdoa di hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari yang sangat Allah muliakan. Kemudian pada subuh yang berbahagia ini kita akan menyampaikan hadis Nabi SAW dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab ini ditulis oleh Imam At-Tirmizi, atau nama aslinya adalah Muhammad bin Isa bin Yazid At-Tirmizi. Jadi dalam kitab ini menjelaskan tentang kepribadian Nabi besar Muhammad SAW, supaya semakin dalam cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar mengetahui siapa istri Nabi, kemudian siapa anak-anak Nabi. Yang kita khawatirkan di zaman sekarang ini, anak-anak kita ketika ditanya siapa idolanya, idolanya Ronaldo. Siapa idolanya? Idolanya Siti Badriah, artis-artis lah, pokoknya itu ya. Ketika ditanya siapa nama anak Nabi, tidak ada yang tahu. Ini kewajiban kita untuk memberitahu kepada anak-anak kita siapa sebenarnya yang menjadi idola, ya, adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh amal kita, selamat tidaknya kita, karena kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikatakan Abu Arwah, beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam dikatakan Abul Bashar, bapaknya jasad, sedangkan Nabi Muhammad bapaknya ruh. Sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, cahaya daripada Nabi Muhammad SAW sudah Allah ciptakan. Maka perbanyak kita salawat, minimal kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Imam Al-Hafiz, jadi kalau disebut Al-Hafiz berarti hafal Quran, hafal hadis, ya. Menurut Imam Al-Hafiz Ibnu
ada disebut dengan hadis hasan, ada disebut dengan hadis dhaif, ada disebut dengan hadis maudhu. Kalau yang keempat maudhu itu palsu. Ada itu ya. Jadi yang dipakai ulama itu 3, sahih, hasan, dhaif. Ya. Itu yang dipakai atau ijma ulama. Sedangkan maudhu itu palsu. Kalau sudah palsu berarti tidak boleh untuk diamalkan. Adapun hadis dhaif, dhaif itu kan lemah. Ya, hadis dhaif itu lemah. Apakah hadis lemah itu boleh diamalkan? Boleh. Kata Imam Nawawi mengatakan al hadisul dhaif, adapun hadis yang lemah boleh untuk diamalkan li fadhailul amal, untuk motivasi beramal. Jadi kalau untuk motivasi beramal, silakan mengamalkan hadis yang lemah dengan mufakat para ulama. Boleh. Ayat dari Buddha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa disebut dengan hadis marfu? Artinya adalah sanadnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Ada disebut dengan sanad matan rawi. Ya, sanad itu seperti Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, atau Aisyah radhiyallahu anha. Baru isinya matan, baru riwayatnya disebut dengan rawi. Maksudnya apa? Hadis ini sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW. Contoh begini, ayat dari Buddha, ya, guru ke guru. Maka kita belajar itu guru ke guru, guru ke guru. Tidak bisa belajar sendiri. Dan menerjemahkan Al-Quran dan hadis itu harus dengan pemahaman para ulama. Maka kita dulu pernah belajar bagaimana dalil itu. Yang pertama dalil itu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Jadi bukan 2. Karena ada barangkali sebagian mengatakan dalil hanya Quran dan hadis tidak. Ya, ada disebut dengan ijma. Ijma itu apa? Ijma para ulama. Ayat yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmizi punya guru. Imam Tirmizi punya guru. Siapa gurunya? Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru. Siapa gurunya? Dia dapat hadis dari mana? Dari gurunya Ahmad bin Hanbal, atau disebut dengan Imam Hanbal. Imam Hanbal dapat hadis dari mana? Dari gurunya lagi terus. Siapa gurunya? Imam Syafi'i, atau terkenal disebut dengan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dapat hadis dari mana? Dari gurunya. Siapa gurunya? Imam Malik, ya, atau disebut dengan mazhab Maliki, Imam Malik. Imam Malik ini punya kitab tertua, kitab hadis disebut dengan Muwatta Malik. Jadi sebelum ada Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, yang tertua adalah Muwatta Malik. Imam Malik ini dapat hadis dari mana? Dari gurunya lagi. Jadi guru ke guru, guru ke guru terus. Ya. Siapa gurunya? Al-A'raj. Ini juga ulama besar yang hafal hadis. Al-A'raj dapat hadis dari mana? Dari gurunya Abu Zinad. Abu Zinad dapat hadis dari mana? Dari gurunya Abu Hurairah. Baru sampai kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Hurairah dapat hadis dari mana? Dari gurunya. Siapa? Ayah dia juga. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengantuk. Ya. Jadi itu gurunya. Jadi sampai ini disebut dengan hadis marfu, sampai ya sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, kita ya harus hafal
kakek Nabi yang kelima. Nah ini ya, harus hafal kakek Nabi yang kelima. Siapa kakek Nabi yang kelima? Tahu? Nah ini kita berbatang Syafi'i, tapi kakek Nabi kelima tak tahu. Kata Imam Syafi'i mengatakan, ya, kita wajib hafal kakek Nabi yang kelima. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Muhammad punya ayah, siapa namanya? Abdullah. Abdullah punya ayah, siapa namanya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah, siapa namanya? Hashim. Hashim punya ayah, siapa namanya? Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah, siapa namanya? Qusay. Qusay punya ayah namanya Kilab. Terus ya. Yang itu nggak apa, jangankan yang itu, kakek ibu yang ketiga saja apa kira-kira? Wah, kakek ibu yang ketiga nggak ada ya. Nah itu pula kita bedanya Indonesia dengan Malaysia. Kalau Malaysia tahu ya kakeknya yang ketiga keempat. Kenapa? Karena bin tidak terputus. Kalau kita sudah beda kakak dari orang tua, itu kan putus bin kita. Tidak tahu siapa lagi kakek kita yang ketiga. Nah itu beda kita Indonesia dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei, ya. Nah, mereka itu tahu, ya, nasabnya itu kakek yang kelima tahu mereka, kakek ketiga keempat. Tapi kita Indonesia kalau sudah beda kakak pasti hilang. Entah siapa kakek kita yang kedua atau ketiga dari itu. Sebenarnya perlu juga ya. Ayat dan ibunda dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Jadi tidak bisa belajar hadis itu kita baca, kita terjemahkan. Kita baca Al-Quran, kita terjemahkan. Ini tidak boleh. Ya. Kita harus tahu dulu. Disebut dengan ilmu hadis. Ayat dan ibunda dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab ini ya memberi pelajaran kepada kita tentang kepribadian Nabi besar Muhammad SAW. Kita harus tahu. Kita awali dengan bab yang pertama adalah babu ma jaa fi khalqi Rasulullah SAW. Bab menjelaskan tentang bentuk tubuh Rasulullah SAW. Ini perlu tahu juga kita. Ayat ibunda. Bagaimana bentuk tubuh Rasulullah SAW? Ya, jangan bentuk tubuh artis saja kita tahu bahwa itu. Ya, bagaimana bentuk tubuh Ronaldo tahu kita? Bagaimana tubuh bentuk Messi tahu kita? Ya, atau artis-artis yang lainnya? Nauzubillah, ya, atau artis-artis perempuan tahu kita? Bajunya tahu kita? Modelnya tahu kita? Baju Rasul nggak tahu kita, bentuk tubuh Nabi nggak tahu kita, terompah Nabi nggak tahu kita, apa yang dipakai Nabi nggak tahu kita. Jadi harus tahu. Jadi kitab ini memudahkan kita memahami bagaimana kepribadian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buku ini mudah untuk dibeli. Sekarang kan sudah sistem online, ayah dan bunda, tinggal pesan saja. Mau di Shopee, mau di Lazada. Klik, ya. Harga variasi dari 200 ada 150 sekali belinya itu. Ya. Kita baca di rumah pun boleh. Ada juga yang terjemahnya mudah memahaminya. Ayat yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bab yang pertama kita membahas tentang menjelaskan bentuk tubuh Rasulullah SAW. Yang pertama haddatsana Abu Raja. Bercerita sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini dari Rasulullah. Sahabat ini, sahabat ini, bercerita. Ya, tapi kalau para sahabat itu bercerita yang ibunda tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Beda di luar sana dari kalau kita cerita A yang disampaikan A, B, C. Nah, ini bahaya ya. Haddatsana bercerita kami Abu Raja Qutaibah bin Sa'id
waladul qasir, jadi tidak terlalu tinggi. Jadi walaupun kita nampak ada orang Afrika tinggi, orang Arab itu ya, bukan seperti itu maksudnya, atau pendek, atau semedek motor katanya, semedek motor ya, bahasa kita itu ada seperti itu ya. Jadi bukan seperti itu Nabi. Jadi Nabi itu sedang ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya sedang. Kemudian wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Ini tentang kulitnya. Bagaimana kulit Nabi itu? Jadi kulit Nabi itu tidak terlalu putih, ya, tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Berarti sedang, ya. Ada putih kali, tidak sedang ya, bukan kulit sedang ya, bukan putih, bukan seperti itu ya, bukan terlalu coklat dan tidak sedang ya kulit. Ya. Jadi disampaikan oleh sahabat tentang kulit Sayyidina Muhammad SAW. Jadi tidak terlalu tinggi untuk badannya, tidak terlalu pendek ya, sedang. Begitu dengan kulitnya. Ayat yang mulai dirahmati Allah, wala bil adam. Kemudian rambutnya tidak terlalu keriting. Kalau tidak terlalu keriting berarti apa itu? Ikal ya, bahasa kita ikal ya. Kemudian wala bil ja'lil qadari, tidak keras. Biasanya kan kalau ikal atau keriting itu kan keras gitu ya. Ini tidak, lembut. Walaupun ikal tapi lembut. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Suatu ketika Anas bin Malik berpesan kepada Aisyah, ya Aisyah, kalau engkau menyisir Nabi, Aisyah itu suka menyisir Nabi ya istrinya, sisirnya rambut Nabi. Kalau ada yang rontok, ya, ada yang rontok, kumpulkan, ya, beri kepada saya. Jadi Aisyah itu menyisir Nabi, rontok rambutnya dikumpulkan. Itu makanya sekarang itu ada rambut Nabi itu. Ya, jadi setiap rontok dikumpulkan Aisyah, dikasihkan sama sahabat Nabi Anas bin Malik, dikumpulkan itu. Ini saking kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW, rambutnya dikumpulkan. Maka sekarang masih ada ya, di museum Nabi SAW, ada rambutnya, ada jubahnya, ada pedangnya, ya semuanya ada di sini. Nah itu tentang rambut Nabi. Ayat yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sana. Kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul berumur 40 tahun. Jadi 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Fa'aqama bi Makkah wa 10 sinin. Jadi ketika itu menyebarkan agama selama 10 tahun di Mekah. Berbagai rintangan cobaan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi terus ya menyampaikan keimanan supaya saudara-saudaranya di Mekah itu selamat ya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wabil Madinati 10 sinina. Kemudian juga 10 tahun di Madinah ya, juga menyampaikan yaitu agama Allah. Kemudian fatawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si sinina sana. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Nabi Muhammad SAW itu umurnya 60 lebih sedikit saja. Ada mengatakan 61, ada mengatakan 62, ada mengatakan 63, tak sampai 64. Dalam hadis lain dikatakan umatku
umurnya sekitar 60 dan sampai 70 tahun. Nah, ini umur umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tak panjang-panjang kita ayat kita. Coba kita lihat sekarang. Ada yang umur 50 tahun sudah lewat, ya. Tak sampai 60. Ada pun yang 80 itu 1-2, ya, tak banyak. Ada pun 70 1-2, 55, 60, 65, ya, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat mudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walaisa fi ra'sihi lihyatihi isruna sya'aratan bayda, dan tidaklah dijumpai, ya, ayat mudah dikatakan di kepala Nabi itu 20 helai, ya, maksudnya tidak sampai 20 helai rambut putih. Bayangkan ada itu, meninggal Nabi tak dijumpai sampai jumlahnya 20 helai rambut putih. Nah, kira-kira kalau kita gimana kita sekarang? Belum bingung. Saya sendiri saja yang baru berumur 35, jalan 36, sudah lebih 20 dicabut bulan saya. Ya, apalagi ayat yang muda barangkali, ya, yang sudah berumur 60 atau 50 tahun. Nah, mungkin 100 lain ya. Itu karena banyak pikiran barangkali, ya. Ayat yang lapor, ya. Ada lagi disebut dengan abah putih. Kenapa abah putih? Karena rambutnya putih semua, maka panggilannya abah putih, ya. Putih semua rambutnya. Itu pula, ya, perbedaan kita dengan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang menganggap biasa-biasa saja Nabi itu, silakan, ya. Jadi kalau ada acara maulid Nabi yang biasa-biasa saja, tak tahu tentang Nabi, rugi. Nabi itu bukan manusia biasa, ya, manusia pilihan, ya, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan tidak sampai 20 helai. Kata Imam Muslim adalah selain dikatakan jumlah rambut putih Nabi ketika meninggal itu cuma 17. 17. Ada mengatakan juga 15. Tidak sampai 20. Bayangkan itu dari mulai 0, ya, sampai berumur 60 atau 61, 62, 63, hanya 17 helai rambut putihnya. Luar biasa. Inilah sosok Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya juga mudah-mudahan dengan kita terus mempelajari kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin cinta mendalam rindu kita, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, barangkali ini yang dapat kita sampaikan subuh ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, membahas tentang hadis Nabi, tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Mari kita amalkan bersama-sama. Kita sudahi dengan subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.